Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani kali ini memberi banyak sekali pelajaran, pengalaman, pemaknaan, pengertian, bahkan perubahan untuk jadi yang lebih baik. Mulai dari lebih memahami konsep pembelajaran yang digaungkan Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara, hingga memaknai peran guru dalam kegiatan belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Menjadi guru selayaknya adalah pekerjaan yang menyenangkan dan harus disenangi. Apakah kita tidak sadar bahwa mereka peserta didik adalah penerus masa depan bangsa dan peradaban dunia? Mereka akan mengembangkan dan mewarnai negeri kita dengan potensi, minat, dan bakat yang mereka miliki. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai menuntun peserta didik merupakan salah satu alat penggerak dalam mengarahkan kodrat alam yang mereka miliki, serta disandingkan dengan kecakapan teknologi terbaru sesuai dengan keterbukaan kodrat zaman yang selayaknya disongsong untuk kemajuan bersama. Selaras dengan berbagai hal itu, penggerak lainnya adalah slogan yang dipatri dalam bahasa trilogi pendidikan kita menjadi arahan guru berdiri dan menghambakan dirinya kepada peserta didik. Memberi contoh semangat dan dorongan merupakan intisari dari semboyan ing ngarso song tolodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani, yang menjadi acuan saya dalam melakukan kesimpulan dan refleksi kali ini. Pada pertanyaan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Tidak dapat dipungkiri, pendidikan guru penggerak kali ini membuat saya kembali berkaca dan menilai diri sebagai seorang guru. Ada beberapa hal yang awalnya saya rasa biasa saja dan tidak perlu penanganan serius dalam prosesnya, namun ini ternyata merupakan dasar peserta didik untuk sedikit demi sedikit meninggalkan rasa tanggung jawabnya karena merasa jenuh dan terkesan tidak mengembangkan diri sepenuhnya. Pertama, ternyata saya sering melaksanakan proses belajar mengajar yang belum 100% berfokus pada peserta didik. Saya juga lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, namun tidak memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan dan harapkan sesuai dengan bakat atau minatnya. Selain itu, saya tidak membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran yang mungkin saja di awal anak akan merasa didengar, dihargai, dan juga difasilitasi minat dan bakatnya. Saya juga sering memberikan teguran kepada peserta didik saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian, yang mungkin terjadi tidak hanya kepada saya sebagai seorang guru, namun juga mungkin terjadi di beberapa guru lainnya di Indonesia, yaitu memaksakan ketuntasan target kurikulum dalam satu semester, seperti yang tertuang dalam perangkat ajar yang sebelumnya dibuat, sehingga tentu fokusnya hanya tentang nilai akhir dan KKM. Nah, dari refleksi diri yang saya lakukan, pertanyaan pemantik lainnya adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang menuntun kembali saya dengan pemikiran-pemikirannya yang berharga dalam proses pembelajaran yang terarah dan merdeka, dan pasti pemerintah yang merancang pendidikan guru penggerak ini. Dengan ini, saya dapat merefleksikan diri sebagai guru dan berperan menuntun kodrat peserta didik yang sesuai minat dan bakatnya secara maksimal. Dimulai dengan pemikiran bahwa memberikan penilaian yang baik terhadap kodrat anak
atau sifat alami anak, sehingga nantinya akan tepat memilih pendekatan dalam proses pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada anak didik dalam membuat kesepakatan belajar bersama di kelas. Setelahnya, mungkin juga dapat dilanjutkan dengan menghindari dan menghilangkan pemberian hukuman kepada anak agar mereka dapat mengeksplor bakat dan minat belajarnya yang mereka miliki tanpa dibebani berbagai aturan yang mengikat dan menakutkan. Ki Hajar Dewantara juga berkata bahwa sistem Among dibutuhkan dalam perlakuan terhadap anak. Juga menuntut kesabaran dari saya sebagai seorang guru dalam penerapannya. Terakhir, harus melihat keberpihakan saya kepada anak dengan memastikan materi pelajaran terserap dengan baik. Kemudian, pada pertanyaan pemantik selanjutnya, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk itu, ada beberapa hal yang bisa segera saya implementasikan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan melihat kodrat alam yang mereka miliki, sehingga tercipta pendidikan yang mereka inginkan. Yang ketiga, memberikan suasana dan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. 4. Menjadi contoh yang baik sebagai kawan, mediator, pendukung, penyemangat, serta sahabat agar anak didik merasa nyaman dan aman bersama dengan kita. 5. Melakukan pendekatan secara personal agar terjalin ikatan yang baik dengan anak didik. Yang keenam, memberikan kesempatan dan ruang agar anak didik dapat mengembangkan dirinya dengan berpendapat, merespon, mengkritik, dan lain sebagainya. Merdeka Mengajar telah digaungkan agar pembelajaran di Indonesia berjalan dengan indah dan berirama. Namun, untuk mencapainya, ada proses panjang yang nantinya akan membentuk pribadi dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Tentunya dengan ketekunan, usaha, pantang menyerah, dan tuntunan yang dilakukan guru, serta peran serta anak didik yang baik. Diharapkan nanti pendidikan yang berpusat pada anak dapat betul-betul diimplementasikan dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.